Ya. Oke, makasih sayang. Wow, wow. Beda dengan yang biasa ya. Oke, shalom saudaraku. Hari ini adalah hari tanggal 31 Desember, hari terakhir untuk 2023. Anda tidak salah nonton channel karena memang channel ini bukan channel kuliner, tapi ini channel rohani, dan kebetulan saya dengan istri lagi menikmati sepotong pizza yang kita sengaja pesan untuk merayakan akhir tahun ini, gitu ya. Saya nggak tahu apa yang Anda rencanakan untuk akhir tahun ini bersama keluarga, tapi saya percaya Anda akan banyak meluangkan waktu bersama keluarga untuk menikmati malam-malam menjelang pergantian tahun ini. Maaf saudaraku, mulut saya masih agak sedikit penuh. Oke, saya ingin berbagi sedikit mengenai satu pelajaran yang sederhana yang saya lihat dari pizza yang barusan saya gigit, dan ini menjadi sesuatu hal yang enak karena di dalamnya ada banyak keju dan segala macam. Dan mudah-mudahan Anda nggak ngiler, saudaraku. Kalau Anda ngiler, silakan Anda bisa cari lokasi makanan yang Anda favorit, yang suka di sekitar Anda. Itu ya, di sini ada keju, ada tepung dan segala macamnya. Tetapi kalau saya perhatikan bahwa keju, tepung ini semua mungkin berasal dari berbagai macam merek yang berbeda. Tetapi kemudian mereka diolah, mereka kemudian dihancurkan, dan akhirnya terbentuklah sebuah makanan yang sangat enak tersaji di hadapan saya untuk memperingati akhir tahun ini. Gitu, dan ini menjadikan sesuatu bagaimana dari berbagai macam ingredient ini kemudian mereka diolah, kemudian dihancurkan. Mungkin kalau kita lihat ada bagian tepung yang masih kelihatan putih, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang jelek gitu ya, karena kita harus lihat bahwa tepung ini harus diolah, dihancurkan, dilembutkan sampai tidak nampak lagi seperti tepung aslinya, gitu ya. Ini satu hal yang menjadikan sesuatu nampak indah dan menarik dan bisa kita nikmati apabila semuanya menjadi hancur dan menjadi satu. Itu sesuai dengan visi 2024 ke depan tentang until nothing left, sampai tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Maka kita bisa melihat bahwa Allah hendak mengolah Anda dan saya sehingga kita tidak lagi nampak sebagai satu pribadi dengan keakuan kita sendiri, tetapi kita dilebur, kita digabung. Dan itu menjadikan sesuatu hal yang indah dan menarik yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu ya. Dan tadi pelajaran yang sederhana yang kita bisa lihat dari pizza tadi, gitu ya. Atau kalau Anda yang berada dalam bisnis kuliner, misalnya Anda yang buat kue, tentunya Anda tahu bagaimana tepung itu kemudian diolah dan masuk ke dalam mesin, dan mereka harus dilumatkan, dilembutkan, dan macam-macam. Dan itu akhirnya menjadikan sebuah kue atau roti yang sangat lembut dan nikmat untuk dinikmati. Begitu juga dengan kehidupan kita semua, gitu ya. Kalau kita bicara soal sesuatu, bagaimana di tahun depan Allah berbicara tentang until nothing left, di mana tidak ada sesuatu pun yang tersisa, tidak ada lagi nampak di sana ada terigu yang masih seperti aslinya, tidak lagi nampak di sana seperti ada gumpalan keju yang seperti sebelumnya, karena itu semua harus dihancurkan dan diolah dan akhirnya digabung menjadi sesuatu kombinasi makanan yang berbeda, yang menarik, yang terdiri dari beberapa macam bahan yang berbeda. Gitu. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada satu peristiwa yang saya yakin dan saya cukup tahu bagaimana pada waktu Yeremia disuruh Tuhan untuk melihat mengunjungi seorang tukang periuk, dan saya yakin cerita ini ada dan saya sudah cukup familiar, gitu ya. Mungkin kita lihat ayatnya sebentar, saudaraku. Itu ada dalam Yeremia, sebentar saudaraku. Yeremia pasal 18, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, gitu ya. Mungkin kita akan baca sebentar. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang telah dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak seperti kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya, kata Tuhan, aku berkata kepada suatu bangsa atau tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan merobohkan dan membinasakan, kata Tuhan.
Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Lanjutannya, ada kalanya aku berkata kepada suatu bangsa atau tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam kembali. Gitu ya, dan menanam mereka. Dan ini menjadi satu pelajaran dalam firman Tuhan, bagaimana itulah suatu proses yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, bagaimana sesuatu harus dihancurkan agar bisa dibentuk sesuatu yang lebih indah, seperti halnya tukang periuk, atau seperti tadi pizza yang pertama saya gigit tadi, dan itu menjadi sesuatu hal kombinasi dari berbagai macam yang dihancurkan, dileburkan, dimasak, dan akhirnya menjadi sesuatu hal yang indah yang kita semua bisa nikmati. Dan Allah menggambarkan kepada Yeremia, seperti itulah engkau di tangan-tangannya Tuhan, hai kaum Israel. Tuhan menghancurkan, Tuhan merobohkan. Ada kalanya dia bilang, aku berkata tentang suatu kerajaan, aku berkata kepada suatu bangsa, aku hendak membinasakan, menghancurkan, dan merobohkan. Tetapi Tuhan bilang lagi, ada kalanya aku berkata kepada satu bangsa atau tentang satu kerajaan, aku hendak menumbuhkan dan menanam mereka. Gitu ya. Dan ini menjadi satu proses yang kemarin saya sudah coba jelaskan, bahwa dalam firman Tuhan, sesuatu kehidupan itu dimulai dari sebuah kehancuran, dari sebuah kematian. Gitu ya. Dan Yesaya kemarin saya sudah jelaskan bagaimana disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sampai kota itu menjadi kosong dan sunyi sepi. Gitu ya. Dan apabila ada yang selamat, mereka akan ditimpa satu kali lagi kebinasaan. Tetapi mereka akan tinggal tetap seperti tunggul jawi-jawi, dikatakan seperti itu. Dan dari tunggul itulah akan muncul tunas yang kudus. Gitu ya. Dari periuk yang dihancurkan akan dibentuk suatu periuk yang jauh lebih indah. Gitu ya. Dari tepung yang dihancurkan akan terbentuk suatu pisah yang sangat lezat. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang seperti itu yang Tuhan kerjakan buat umat Tuhan. Gitu ya. Kita tidak bisa membuat Allah tidak bisa membentuk atau membiarkan kita menjadi sesuatu hal yang indah apabila kita tidak merelakan diri kita dihancurkan. Apabila kita masih dengan keakuan kita, dengan keegoan kita, dengan cara pikir kita yang lama. Gitu ya. Tuhan tidak bisa membentuk kita apabila kita masih berkeras dengan cara hidup kita yang sebelumnya. Kita harus merelakan untuk kita dihancurkan. Supaya dengan demikian sampai tidak ada yang tersisa lagi. Supaya dengan demikian kemudian Allah bisa membentuk dan membuat sesuatu yang jauh lebih indah. Gitu ya. Tanah liat yang dibuat oleh tukang periuk setelah dia dibuat dan kemudian itu dihancurkan dari mungkin dari kepingan-kepingan yang keras. Kemudian ditekan, dihancurkan dan dibentuklah sebuah periuk. Dan kalaupun itu belum selesai maka bisa dihancurkan kembali. Dan apabila itu pun sudah selesai dan jadi bagus, maka dia akan masuk lagi ke pembakaran. Gitu ya. Barulah setelah itu kemudian dicat dan kemudian akhirnya menjadi sesuatu hal, barang yang indah. Dan itulah yang Allah gambarkan tentang bagaimana Allah membentuk umat Tuhan. Tidak di dalam kemudahan, tidak di dalam sesuatu hal yang mengenakan, tetapi justru pada akhirnya membawa Anda dan saya pada suatu kemuliaan. Gitu ya. Dalam Roma 9 ayat 21 di sana digambarkan dalam firman Tuhan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Anda dan saya, kita adalah milik Tuhan dan kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Gitu ya. Dan dia sebagai satu pribadi punya hak penuh atas Anda dan saya. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan, apakah kita mengizinkan pemilik kehidupan kita membentuk Anda dan saya? Gitu ya. Tepung tadi sudah dibeli dari penjualnya. Dan sebagai seorang pembeli, maka dia berhak memilih tepung itu akan dibuat menjadi apa. Gitu ya. Tetapi seorang pembuat kue tentunya akan sangat tahu bagaimana memilih dan kemudian membentuk sebuah kue yang bagus dari sebuah tepung. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran seperti itu dalam firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat sesuatu dari gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa. Gitu ya. Anda dan saya, kita adalah milik Tuhan yang sudah dibeli dengan darahnya dan dia berhak membentuk Anda dan saya. Gitu ya. Nah, mari relakan diri kita, mari until nothing left. Mari tinggalkan segala sesuatu yang membuat Anda dan saya menjauh dari rencana Tuhan, yang membuat kita semua terikat dengan dunia. Gitu ya. Karena Allah mau mempermuliakan itu semua dan menjadikan kita seperti suatu periuk yang bagus, yang indah, yang berharga di matanya. Gitu ya. Kalau saya lihat dalam salah satu bagian dalam firman Tuhan tentang bagaimana Yesus digambarkan tentang batu pencuru. Saya pernah jelaskan dalam salah satu video. Salah satu ciri yang digambarkan dengan batu pencuru di sana adalah barang siapa jatuh di atas batu itu, dia akan hancur. Tetapi barang siapa ditimpa oleh batu itu, dia akan remuk. Gitu ya. Mungkin kita lihat ayatnya dalam Lukas 20 ayat 18.
Barang siapa jatuh di ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa oleh batu itu, ia akan remuk. Itu yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang batu penjuru. Lebih jelas lagi Anda bisa lihat video saya tentang Yesus adalah batu penjuru. Gitu ya. Sepintas Anda melihat kok sepertinya tidak ada yang baik. Mau jatuh, mau ditimpa sama-sama jelek sepertinya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, saudaraku. Kalau kita jatuh di atas batu itu, maka itu menjadi sesuatu yang hancur. Tapi itu dibentuk Tuhan menjadi sesuatu hal yang lebih indah. Gitu ya. Lebih jelas Anda bisa lihat video saya tentang Yesus sebagai batu penjuru. Gitu ya. Dan itulah yang Allah mau kerjakan dengan Anda dan saya. Allah mau mempermuliakan kita semua. Tetapi kita tidak bisa hidup secara dunia. Kita tidak bisa berpikir secara dunia. Gitu ya. Allah mau mempermuliakan kita semua. Tetapi justru dari tunggul itulah akan muncul suatu tunas yang kudus. Gitu ya. Yang tersisa harus ditimpa dengan kebinasaan sekali lagi. Kota-kota harus ditinggalkan sunyi semi. Tanah-tanah ladang tidak didiami lagi. Gitu ya. Dan kemarin saya pernah bahas dalam satu bagian tentang Israel, bagaimana Israel adalah berkat dari sebuah pergumulan. Gitu ya. Satu yang terjadi pada Israel sejati adalah pangkal pahanya terpelecok. Tidak ada seorang Israel yang berjalan dengan kesempurnaan, dalam arti kata semua yang ada pada dirinya perfect. Tidak ada, saudaraku. Justru di balik kelemahan itulah kuasa Tuhan sempurna. Allah mau justru kita bergantung kepada Tuhan bukan karena sesuatu yang kita miliki secara pribadi. Tetapi mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan dan biar kuasa Tuhan yang bekerja dengan sempurna. Dan kalau Dia membentuk kita dan menjadikan kita indah, itu bukan karena pribadi kita, itu bukan karena karisma yang kita miliki, tetapi karena karya Tuhan bekerja dalam diri Anda dan saya. Gitu ya. Dan sekali lagi segala kemuliaan itu datang dari sebuah kehancuran di mana dari sanalah Allah membentuk Anda dan saya dan mempersiapkan kita semua. Gitu ya. Dan kita akan jadi seperti pizza yang enak di hadapan saya ini, atau seperti periuk yang indah yang dibentuk oleh tukang periuk. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua tentang tahun yang akan datang. Mari persiapan bagi Tuhan segala sesuatunya. Dan ingat, until nothing left. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi pola pikir yang buruk. Tidak ada lagi cara pikir dunia yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi sifat-sifat yang memberontak. Tidak ada lagi rasa yang mudah tersinggung dan marah. Semuanya tidak ada lagi. Until nothing left. Gitu ya, supaya dengan demikian Allah bisa mempermuliakan Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Selamat menikmati akhir tahun Anda bersama dengan keluarga. Saya akan lanjutkan makan pizza saya, saudaraku ya. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Mau lagi, Mam?